Udah. Shalom mejuah-juah membantah krina sama Ton Mamre perpulungan GBKP Runggun Denpasar bagi PKM Krinasi naksikan broadcast Enda ikatan kami Shalom mejuah-juah membantah krina. Jadi ini adalah episode pertama dari Request Mamre Broadcast. Ini merupakan program Mamre Runggun Denpasar. Jadi salam sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi bos kami nari enda lihat salam sehat 3E bagi P3U. Yang si enda erburih kita cuci tangan, erdauhan jaga jarak bagi PR masker. Bagi P3U maka ulah rusak kelis bagi P usurman ergizi. Bagi P ulah mekeng kita ngikutin aturan protokol kesehatan enda. Woi hujan. Puji Tuhan diberkati. Tuhan berkati. Ya jadi langsung aja. Kita sudah bersama bintang tamu Ibu Pendeta sejuta umat. Ibu Pendeta ini merupakan pendeta wanita kedua yang bertugas di GBKP Runggun Denpasar. Selamat datang Ibu Pendeta Erlikasna Buru Purba MTH. Halo Kak. Apa kabar Kak? Puji Tuhan sehat luar sehat biasa. Ya Kak, puji Tuhan. Jadi sore agak canggung ya Kak ya. Baru pertama kali ditugaskan Pak Ketua Mamre untuk melakukan program Request Mamre Broadcast. Nah jadi kita ngobrol-ngobrol aja Kak, santai aja, nggak terlalu berat-berat. Kenapa sih Kak jadi pendeta Kak? Iya. Apa memang cita-cita atau gimana Kak? Tidak, ini awalnya mungkin karena Bapak pendeta. Jadi mungkin sadar tidak sadar kayaknya keinginan untuk jadi pendeta itu udah tertanam lah. Awalnya tidak mau jadi pendeta, tapi akhirnya sebelum mengikuti ujian UMPTN ya dulu ya, tiba-tiba turah ukur, ikutlah tes pendeta. Apakah itu cara Tuhan menggerakkan hati saya, panggilan Tuhan ya? Tapi akhirnya diikuti, keinginan itu diikuti, tes pendeta I Madraman ya, akhirnya jalan terbuka, akhirnya sampai sekarang jadi pendeta. Ditangguhkan di mana Kak kemarin Kak? Wah, masih ingat dulu mestilah vikaris di klasis sekolah langkat namanya GBKP Runggun Simpang Kutabulu. Nah, cuman penangkuhannya kemarin ya karena kita kemarin pendeta yang di klasis sekolah langkat ada beberapa yang sekali ditangkuhkan, makanya Dungna sepakat penangkuhan di Desa Telagah. Tahu ya? Desa Telagah, desa paling ujung. Ya, perbatasan mungkin dengan dari bisa tembus ke Kutarayat kalau nggak salah dari Langkat. Situlah. Ya, perjuangan juga tuh jalannya masih cantik. Tahun berapa itu Kak? Kakak ingat gak? 2007 lah ya. 2007. Berarti rame-rame lah kayak gitu ya Kak ya? Masih rame-rame. Ya belum ada pandemi kan. Apakah pada saat itu masih gimana Kak ya? Masalah gender isunya masih ada Kak? Apakah sudah selesai gitu? Ya sampai sekarang kan gender lengabur kedungannya belum selesai gitu masa ya? Gender cuman ya persoalan tetap lead tapi tidak terlalu tidak terlalu garis keras lagi sih ya, udah mulai cair lah. Berarti memang sudah diterima lah ya? Ya sudah banyak dan sudah banyak pendeta-pendeta perempuan pada saat itu. Ya semoga kedepannya jemaat sudah open minded lah tentang hal ini kayak. Ya sampai sekarang pendeta perempuan sudah hampir 200-an lah ya. Iya betul. Kemudian Kak, tokoh pendeta siapa sih Kak? Kenapa? Tokoh pendeta. Pendeta yang siapa sih yang kira-kira yang jadi favorit atau yang sangat mempengaruhi selain orang tua yang Kak bilang tadi? Oh. Ada nggak kira-kira? Tidak ada sih tokoh tertentu, tapi kesan saya kuat pendeta perempuan yang berkesan kuat dengan saya itu Bibi Pendeta Setia Ulina. Ya. Dia sekarang dosen di Abdi Sabda ya. Dia
kami sempat bertemu di pas Bapak sidangnya di Tiga Binanga. Kami tadi di Tiga Binanga, pas penempatan pendeta PI Tiga Binanga, jadi rumah sesebelahan. Jadi ya mungkin rasa kagum saya sama beliau sejak kanak-kanak gitu. Berarti keluarga sangat mendukung ya Kak ya? Dengan profesi Kakak sebagai pendeta. Pastilah sangat mendukung, walaupun di keluarga tidak ada, bapak tidak ada memaksa, orang tua tidak ada memaksa untuk jadi pendeta, nggak ada memaksa. Cuman ya saya memilih di jalan ini, ya orang tua dan keluarga ya pasti mendukung ya. Khotbah Kakak pertama di mana sih Kak? Ya, Ingat khotbah. Itu kan berkesan banget tuh biasanya. Kalau dari sejak zaman kampus kan kita sudah mulai khotbah ya, udah belajar lah ya. Praktek di mana dulu. Saya pernah praktek jemaat istilahnya. Saya praktek jemaat dulu di Ambon. Di gereja Ambon di Pulau Saparua di Kampung Itawaka namanya. Di situ mimbarnya agak berbeda kita. GPM mimbarnya tinggi. Tinggi dia. Jadi di depan tinggi. Jadi saya dikasih kesempatan berkhotbah di situ, dan sepertinya itulah pengalaman mimbar saya yang pertama lah ya, yang tinggi begitu ya. Dengan kita memandang ke bawah itu karena gerejanya luas juga. Dan itu rame kan? Rame ya jemaatnya. Ya penuh lah, satu kampung Kristen gitu kan, di Ambon itu kan begitu. Disitulah kayaknya paling berkesan, itu saya gugup luar biasa lah. Karena kan Bapak kan pertua juga nih. Iya. Jadi cerita Bapak dulu waktu pertama kali khotbah gitu kan, pada saat menjadi pertua, luar biasa gugup sampai Tigan Adle Mama disuruh keluar. Oh iya. Karena senyum-senyum dikit aja udah terganggu banget konsentrasinya. Bisa membuyarkan konsentrasi. Jadi apa yang sudah dipersiapkan itu bisa hilang berarti. Buyar semua. Jadi Tigan Adil disuruh ya daratkan lebih tisi ya. Ulah kamci berencir saja dari dahulu ya. Dengarkan dari luar aja gitu. Jadi kalau Kakak kemarin itu gugupnya wah pasti luar biasa. Iya, dan sendiri kan kita, maksudnya praktek itu kita ditempatkan masih mahasiswa ya, ditempatkan di desa Itawaka. Pembimbing kita ya paling cuma pendeta setempat, jadi belum kegugupan. Memang sih tidak ada yang kita kenal ya, tapi kan itulah pengalaman pertama saya yang saya gugup luar biasa lah ya, sampai istri pendeta waktu itu ya dia menenangkan saya gitu kan. Bagus juga dia kemarin itu. Gak usah takut, yang penting Nona sampaikan apa yang sudah dipersiapkan gitu. Wow. Nah itu kan tadi Kak di luar GBKP. Kalau di GBKP pertama di mana Kak? Di GBKP. Dan perbandingannya dengan jemaat yang bukan GBKP ataupun bukan orang Karo gitu ya. Gimana perasaannya Kak? GBKP. Nah di GBKP juga waktu mahasiswa juga sudah pernah waktu itu praktek. Dan saya dikasih kesempatan pimpin ibadah di Pergendangan atau di mana tuh, pokoknya masih Runggun Tiga Binanga dulu. Salah satu perpulungan saya dikasih kesempatan untuk naik mimbar kecil ya, nggak semegah yang di itulah ya, tapi tetap aja itu pengalaman pertama saya naik mimbar dan berkhotbah berbahasa Karo. Wow. Ya. Ini hujan berkatnya luar biasa. Hujan berkat yang luar biasa. Hati-hati Jor. Hati-hati Bang. Bisa Jor? Dikunci aja. Iya. Oke. Udah di bawah juga kunci ya. Nggak apa-apa. Berarti dengan jemaat Karo gitu Kak, pertama kali dari mahasiswa dan juga sebelumnya pernah di Ambon gitu ya. Iya. Kemudian Kak, ini selama Kakak memberikan khotbah gitu, ada pernah nggak sih kayak moodnya nggak enak atau ada masalah pelik gitu kan, atau lagi emosi, bukan hanya dari
dari lingkungan ataupun mungkin dari kakak Personal gitu. ya, pribadi Dari ya. personal apakah kakak pernah dan mengatasinya gimana sih kak? Soalnya kan kadang-kadang agak 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 susah gitu kayak maksudnya menjadi kita ingin memberikan apa namanya kata-kata firman Tuhan tapi pada dari diri sendiri kita secara manusiawi kita lagi ada masalah beban. Dari kakak gimana sih kak mengatasinya gitu? Ya, eh, pastilah ya, itu salah satu tantangan juga itu kan. Dan menyusun renungan, menyusun khotbah itu juga saya merasakan sendiri ya, ada perbedaan. Dulu waktu saya masih awal-awal selesai kuliah lah gitu ya, masih sangat tekstual. Pengejapan, kugejap kelai bahwa tekstual artinya kainina tafsiran bahas sebagai lenga kaya dengan implementasi dan contoh-contoh ya, masih tafsiran dari sumber-sumber buku. Nah akhirnya tetap dievaluasi. Ternyata adina berhadapan jemaat lah bias, tidak cukup hanya dengan tafsiran yang dari buku-buku, tapi perlu implementasi yang bisa menyentuh hati perpulungan. Salah satu yang sering menegur saya itu kalau untuk persiapan khotbah itu naras lah dia. Tetap menemani gitu ya. Pengeritik lah. Siap. Sekaligus pendukung lah ya. Khotbahnya kurang ini tadi. Dan itu tadi kalau lagi mood memang pasti terasa lah. Perpulungannya pigejap adina pas kita kurang persiapan atau kurang lagi emosinya nggak stabil, pasti terasa lah penyampaian firman Tuhan yang kita persiapkan pasti bagi kurang lah. Kami sendiri mengejapkan jadi ya. Dan kakak mengatasinya gimana gitu kak pada saat naik mimbar gitu? Apakah menenangkan diri dulu, Iya, tarik Pak. nafas? Berdoa atau pastilah ya, berdoa ya? pasti. Berdoa sendiri terus kita didoakan oleh pertua diaken, didoakan lah. Itu penguat juga itu. Tapi situasi dan kondisi kan kadang kita tidak bisa berjalan seperti kemauan kita saja ya. Terkadang kita masih bisa tenang, tapi juga masih sering kali terbawa oleh perasaan kita. Tapi enam tantangan pengkhotbah, kadang kita juga jatuh. Ada saat-saatnya jatuh, ada saat-saatnya di mana kita memang sudah persiapan, tapi apa yang kita persiapkan tidak mengena. Jadi dan jemaat belajar dari kita pun belajarlah dari apa yang jemaat rasakan. saling belajar lah gitu. Iya ya, pasti. saling bercermin lah gitu. Kemudian kak selama jadi pendeta, kira-kira momen paling bahagia itu seperti apa sih kak? Maksudnya kalau mungkin kayak bapak pertua gitu kan bisa ke runggun yang lain khotbah. Kalau dulu kami bapak tugas Tukar mimbar gitu ya. Iya tukar mimbar. Dulu bapak pertua di Rantau Perapat juga. Tapi sempat tukar mimbar ke Runggun Dumai, hampir ke Riau gitu kan. Jadi Jauh selama perjalanan apa segala macam gitu, ya itu mungkin saat-saat bahagia seorang pertua gitu kayak bisa memberikan firman Tuhan ke runggun yang lain. Iya. Tapi pada kakak pendeta itu momen terbahagia kakak itu seperti apa sih kira-kira selama jadi pendeta gitu? Apakah Momennya achievementnya itu seperti apa sih kak? apa ya? Waktu ditangkuhkan lah ya. Waktu penangkuhan itu kok rasanya bagaimana, ada pencapaian yang ada ya capaian yang apalah ya, karena kita 2 tahun vikaris kan. Kayak pada momen ditangkuhkan itu saya nih gitu. Ya. Ternyata bisa dalam nama Tuhan, ternyata mampu gitu. Kalau setelah itu setelah penangkuhan hampir semua momen bahagia lah ya. Ada saja. Setiap momen penangkuhan pertua diaken kita sukacita, ada yang dibaptis, ada yang menikah, ada yang banyak macam-macam acara di gereja kan, ada yang kerja ranis itu. Hampir setiap momen yang kita nikmatilah sebagai momen yang luar biasa lah. Berarti cukup sampai sekarang masih bisa menikmati momen-momen ya. Setiap peristiwa itu amaze lah, selalu baru kan begitu. Rasanya. Kemudian kak, yang belum tercapai kakak sebagai seorang pendeta itu apa kira-kira kak? Apakah harus ke
kemana wisata gitu Israel ya. dulu gitu kan, kayak sebagian jemaat yang mungkin puji Tuhan dicukupi. Atau dari kakak Aduh. apa yang belum dicapai kira-kira Kak? Atau Ini, harus punya ini, buku ini ya gitu. ini dia. Saya ini termasuk orang yang nggak neko-neko nih, nggak ada ambisi, nggak ada apa ya, nggak ada keinginan yang apa gitu mau diraih gitu ya. Oh gitu Kak. Iya, eh, mau jadi di organisasi nggak terlalu mengayak saya. Se semana Tuhan tempatkanlah ya. Mau ke runggun mana, saya juga nggak terlalu neko-neko lah, nggak mau kesana kemari milih apa. Kemanalah Tuhan letakkan dan panggil dia ke situ saja gitu. Jadi nggak ada mau ke Israel, nantilah kalau ada rezeki banyak gitu. Tidak terlalu menekan memaksa diri lah. Semana-manalah Tuhan tempatkan Dan apakah itu harus yang dimiliki oleh semua pendeta GBKP Kak? wah itu tergantung juga sih ya. Itu kan personally saya. Kalau ada orang yang berambisi, ada orang yang berkeinginan untuk bisa berkarya lebih wah lagi, itu juga bagus. Ya bukan tidak bagus saya bilang. Tapi dari saya secara pribadi, pelayanan itu ya berbicara tentang bagaimana kita mengabdikan diri kepada jemaat Tuhan kan. Gitu. Itu mungkin perenungannya masing-masing orang berbeda lah ya. Berbeda. Tapi Iya. selama positif itu no problem ya Kak ya? Ya, yang penting yang dilakukan itu tidak hanya tentang keuntungan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan jemaat ya. Wow, berarti kakak nggak ada harus ke sini ke Israel Oh enggak lah. melihat doa bapak kami dalam bahasa Karo. Di sana kan ada itu. Kalau ada rezeki boleh lah. Kalau ada Semoga berkat ya, amin amin. rezeki diberikan. Tapi enggak pun kan banyak fotonya beredar. Bisa dilihat dari situ Iya aja. betul juga sih. Tapi kan secara live itu kan kayaknya wow banget. Mungkin nanti ada juga kemarin yang teman sharing kan, dengan kita datang ke sana kita bisa lebih dalam berkhotbah, dalam menyampaikan kebenaran firman, kita tuh lebih tahu konteks dan suasananya dengan kita udah ke sana gitu kan. Tapi ya selama kita belum bisa sampai ke sana ya kita akan baca literatur, Google punya segalanya sekarang. Saya kira jangan menjadikan itu pencapaian sampai memaksa diri gitu ya. Gitu ya. Runggun paling jauh kakak untuk menuju ke sana itu apa sih kak? Wah. Atau ke rumah perpulungan di daerah mana gitu yang jauh? Kalau misalnya kami dulu itu kak di perpulungan Pulau Raja Kanopan, jadi kami harus ke kebun sawit paling ujung banget untuk demi PJJ aja. Dan itu momen bahagia banget karena selama di jalan kita senang-senang, wah kita ke rumah ini, Gitu ya. nanti sampai di sana gini. Dulu masih anak-anak gitu kan kak. Tapi untuk orang tua kan mungkin jauh banget sampai ke pelosok kebun sawit paling dalam gitu. Nah kalau kakak paling jauh di mana sih kak? Ke rumah perpulungan dari gereja ya, dari gereja ataupun dari rumah gitu. Denpasar ini kan runggun ketiga saya ya. Runggun pertama runggun Simpang Kutabuluh. Situ huna lah bondok-bondok salit telu gereja perpulungan Lau Gunung Gunung Ambat Simpang Kutabuluh. Kalau masuk dari Nama Ukur itu kita ketemunya Lau Gunung dulu, baru ketemu Gunung Ambat, baru ketemu Simpang Kutabuluh. Saya itu tinggal di Simpang Kutabuluh. Jadi tidak jauh karena jalannya jelek, jaraknya jadinya setengah jam. Tapi kalau lancar 15 menit nyampe dari satu kampung ke satu kampung ya. Labondok sakel bagailah. BGP waktu di Padang Cermin juga tidak terlalu jauh lah. Pusatnya di Padang Cermin, walaupun ada 4 gereja, Padang Cermin, Nambiki, Gerat dan Tanjung Merahe namanya. Itu pun tidak terlalu jauh lah menurut saya ya. Ya tapi ada karena satu runggun. Tapi ada momen di mana waktu itu Naras sempat kami pindah dari Simpang Kutabuluh ke Padang Cermin. Setahun Naras masih pergi melaut kemarin. Saya tinggal pelayanan sementara setahun. Itu saya tetap rutinitas saya tetap tiap malam itu malam apa ya? Ada malam Kamis atau malam Jumat PJJ ke Nambiki.
Nah, PJJ Kenambiki ini jadi saya mobilnya Naras dulu ditinggalkannya trooper tuh. Malam-malam kan. Malam-malam. Dan itu Padang Cermin itu rumah pendetanya di sawit, keliling sawit. Iya. Jadi ke Jalan Kenambiki itu pun lewat kebun sawit dan kebun-kebun masyarakat. Enggak banyak. PJJ malam-malam nggak? PJJ. Berarti pulang juga malam. Iya, malam lah, sendirilah saya kan. Sendiri. Nah, di situ pertua diaken di Nambiki itu mungkin saya datang kita kan mulai PJJ jam 8. Jadi jam 8 kurang saya udah nyampe di situ. Ya, sendiri. Pulangnya udah jam 10 kan? Jam 10 udah mau pulang lah. Padahal saya bawa mobil, tapi pertua diaken mungkin kasihan ya kan. Mereka naik motor diantar lah saya. Padahal kalau secara keamanan lebih aman saya kan daripada mereka naik motor. Tapi mereka berdua. Setelah pendeta taruhkan kami ku jalan besar gitu kan. Untuk masuk jalan kecil, jalannya nggak terlalu bagus, nggak dalam masuk kampung. Jadi diantar ke jalan aspal protokol gitu kan. Diantarlah sampai di situ. Itulah momennya momen secara saya terharu bagaimana pertua diaken tersebut peduli, tapi ada rasa juga ya, rasa bagaimana ya, wah ini pelayanan gitu ya. Itu yang kalau jauh-jauh sih nggak terlalu jauh sih. Berarti masih bisa dijangkau lah, nggak terlalu jauh. Kak, GBKP selama COVID Kak ada pendapat Kak? Gimana sih Kak? Apalagi dengan pada saat-saat COVID seperti ini kita tahu beberapa pelayan Tuhan dan juga kemarin ketua moderamen kita dipanggil Tuhan gitu ya. Menurut Kakak gimana sih Kak selama GBKP ke depannya ini Kak selama COVID ini? Ya, COVID jadi kenangan tersendiri ya untuk kita GBKP. Kehilangan pemimpin kita. Tapi juga ini peluang karena persis di tahun COVID kita ada tahun IT. Betul. Ke tahun kemarin ya. Siap. Peningkatan IT. Terus di tahun ini kita anak muda yang notabene mereka aktif dengan teknologi yang lebih familiar dengan teknologi yang ada. Ya memang ada kemalangan, namun ada juga keuntungan. Dan ya puji Tuhannya, secara khusus kita GBKP Denpasar terpuruk tapi tidak jatuh tergeletak. Ya itu kita. Dan itu karena memang dukungan banyak orang. Kita yang tidak seberapa orangnya pun saling mendukung, itu yang membuat kita bisa tetap ada ibadah. Ya tetap ada kegiatan walaupun situasi COVID seperti ini. Saya melihat ada kemalangan tapi ada kebaikan juga di balik kemalangan yang kita alami ini. Kedepannya saya kira GBKP bisa lebih bangkit lagi ya, karena kita akhirnya lebih terbuka pada teknologi, itu sisi baiknya. Ya, namun banyak hal juga yang memang masih perlu dipelajari, diperhatikan supaya tidak terlalu terjun bebas gitu ya, tidak kebablasan juga. Itu sih menurut saya. Berarti menurut Kakak tahun pelayanan 2021 ini peran anak muda itu penting ya Kak ya? Sangat penting Kak ya? Iya, mereka lah yang generasi penerus ini, pemuda-pemudi inilah yang banyak yang harusnya banyak terjun langsung ini dalam pelayanan, terutama yang berkaitan dengan teknologi ya. Berarti memang harus ada pendampingan khusus gitu Kak ya? Apakah harus secara intens banget atau memang harus ada kegiatan dulu baru peran pemuda dilakukan? Diaktifkan gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa juga push terlalu keras kan, karena kita bilang jaga jarak, kita bilang protokoler kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan juga adalah harus dari jarak jauh dan harus dengan teknologi. Ya. Dan ini yang mau memberi diri, disinilah bisa kita lihat nanti yang mau betul-betul memberi diri, mau melayani. Karena sekarang mau dipaksa pun orang, kalau saya nggak mau bertemu orang karena sedang jaga jarak, jaga apa gitu kan, kita nggak bisa paksa orang kan. Tapi ketika ada anak muda ini tergerak hatinya untuk mengambil bagian dalam pelayanan, memberi dirinya untuk hadir, paling tidak ambil bagian dalam Zoom, Google Meet atau apapun kegiatan-kegiatan, itu kan salah satu
cara juga ya. juga. Itu salah satu kesempatan juga untuk mereka menunjukkan dirinya. Gitu. Jadi peran pemuda di Rikes ini, Mambre Burkes juga sangat berperan penting. Tadi sudah Ada di setting. Kevin, ada George di belakang sana. Ada George Kliat, Kevin Surbakti, dan juga tadi setting meja ini ada Evan Pinem. Jadi terima kasih ya Kevin, George. Jadi peran pemuda di gereja itu sangat penting, dan juga di tahun 2021 ini juga GBKP menitik beratkan ke peran pemuda terhadap gereja GBKP. Gitu Pemuda jadi berkat. Pemuda jadi berkat gitu ya. Semoga kita orang tua, Mamre, Muria, Banci, Ngarak-ngarak, Kegeluhan Permatata, BGP KKRTA, segala lead peran anak-anak taman gereja anta. BGP bas situasi pandemi ini harusnya lebih intens ya Kak ya? Karena peran orang tua ke anak harusnya lebih intens ya. Sebaiknya seperti itu kan. Paling nggak peran mengingatkan lah kan, kadang saking di rumahnya terus lupa. Betul. Ternyata ada PA, lupa ternyata harus PJJ, lupa sekolah minggu. Saling mengingatkan sajalah, karena kan kalau kita ke gereja ya kita bisa bareng-bareng. Tapi kalau di rumah kan kadang kita sibuk dengan kerjaan kita, kita lupa anak-anak ternyata udah jamnya nih sekolah minggu, udah jamnya nih PA gitu kan. Ya itulah dukungan dari orang tua ya, dalam kaitan mengingatkan paling tidak ya, mendorong anak-anak ambil bagian. Wow, jadi jangan lupa orang tua untuk saling mengingatkan anak-anaknya, karena setelah kebaktian minggu juga langsung di-share ya Kak ya, di WA, ataupun di Manrunggun Tasideban, tah lead kegiatan KKR di Jenda biasanya Bas Runggun dan Pasar, kencadung kebaktian minggu secara online, tah bagi offline. Si berikan alamat Google Meet segala anak-anak takrina banci kebaktian bas rumah. Lagi ya lengkap ya banci jumpa res teman-teman di Sideban, tetapi anda masalah sada cara segala kebaktian anda tetap berlanjut bagi. Lo masalah pada maksudnya tidak terlalu kita orang tua bagaimana cara kita untuk bisa mendampingi anak-anak selama Google Meet gitu ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap mendampingi selama kebaktian. Ulah tading-tading kena anak tai bas rumah. Lama dekah paling lama 45 menit. Enggak lama gitu Kak ya, paling 45 menit. Iya, anak-anak konsentrasinya juga enggak terlalu panjang kan. Nah untuk balita Kak, ini kan lagi pandemi kayak gini nih Kak. Iya. Gimana sih Kak kira-kira kalau dari Kakak gitu, dari ya mungkin secara ketua runggun gitu Kak ya, Kakak juga ketua runggun, untuk selama pandemi ini untuk anak-anak balita gimana Kak kira-kira Kak? Nah memang ada keterbatasan juga ya, banyak keterbatasan, walaupun teknologi bisa mencapai ke pribadi-pribadi, tapi tetap ada keterbatasan karena sentuhan pelayanan firman ya memang untuk anak balita, anak yang batita, yang anak kecil itu mereka mungkin akan lebih memahami jika ada praktek langsung di kelas, ada sentuhan langsung dari guru sekolah minggunya. Ya memang ada keterbatasan kita, tapi bagaimana ia siupayakelah. Jadi saya kira diperkenalkan aja lah, anak balita bawah 5 tahun sudah bisa lah diperkenalkan, walaupun dengan tontonan YouTube, tetap dengan dampingan orang tua. Ini gurunya anakku, ini kawannya, ini tetap dampingan orang tua. Ya, maka dina kaidah pengajaran guru sekolah minggu ya kiranya kaisi bagikan orang tua, ya orang tua yang punya tanggung jawab kembali untuk menyampaikannya ke anaknya. Jadi memang double job ya, jadinya orang tua dia harus terima firman lagi, habis itu dia dampingi anak untuk kemudian menjadi guru lagi menjadi anaknya. Yang triple job pun saya pikir ya, tapi ya ini keterbatasan kita, tapi keterbatasan juga bisa bukan tanpa jalan keluar ya. Ada jalan keluarnya asal kita mau, itu aja sih ya. Dan kalau misalnya saya gitu kan Kak, kan Adle masih balita gitu kan, apakah bisa ketemu gitu Kak dengan anak-anak lainnya Kak? Maksudnya sesama KKR gitu, kayak misalnya Allegra atau Zara gitu, ya ketemu 2 kali seminggu di gereja. Apakah dari gereja itu memperbolehkan Kak? Ya sampai sekarang protokol kesehatan kita masih dilarang berkerumun dan dilarang jaga jarak ya. Ya, si taati aja lah lebih terutama anak-anak yang belum bisa dapat vaksin kan. Nah itu memang ini lansia udah bisa dapat vaksin. Tapi anak-anak
belum ada saya dengar bisa dapat vaksinnya. Paling tidak ya sampai nanti kita orang dewasanya dapat vaksin semua, kita taatilah ya protokol kesehatan demi tumbuh kembangan anak kita juga. Jadi man kamuria kami sabar, ulah lebih sipaksakan ku gereja enta enda, entah Tahan alasan diri du saja dulu. ngekarin naruhkan anak entah kepekan si dewan kadahindo ulah lebih ya. Jadi tetap sabar kita muria bagi kita kerina mambre naruhkan anak entah ku gereja KKR asa bancina sikut lebih secara online. Betul Lead sekali. kerina waktuna. Ada waktunya nanti kita bisa berkumpul kembali bisa ya. berkumpul kembali. Ras-ras ibas gereja enta-enda. Langpe lah bukan saja jemaat, pendeta tapi stuna rindu gitu ya kak ya. Langsung Iya. online, langsung bertatap muka. Pasti. Salam-salaman gitu Iya, kak ya. biasanya cipika-cipiki, Iya, pelukan apa gitu. Ini harus menahan diri. Menahan diri ya. Ini tantangan berat pada saat pandemi ini gitu ya. Menahan diri ya. Menahan diri gitu. Kak, siapa sih kak penyemangat hidup kakak? Lah, Tuhan Yesus lah pastinya. Oh naras enggak? Baru naras. Oh iya, ada urutannya berarti kak ya. Ya iyalah. Berarti yang tetap menemani gitu ya. Iya, kalau pelayanannya tetap fokus pada Tuhan lah ya pasti. Tapi kalau dalam kehidupan ya sehari-hari ya pasti juga keluarga, nara, bahkan jemaat sendiri pun itu bisa menjadi penyemangat bagi kita melayani kan. Tetap semangat berarti kak ya. Padahal dengan kondisi seperti ini kayak saya juga ingat waktu awal-awal pandemi kita harus rumah semua online. Sepi banget ya. Sepi rasanya banget. ya. Dulu juga masih zaman handphone kak ya. Ih, Handphone siapa itu? Handphone kakak tuh naras. handphone naras itu Handphone dia. naras nah. Handphone naras digantung di sini cuman bekal handphone, belum seperti sekarang ada Iya, kamera, ada webcam segala macam. Tapi naras tetap mendampingi. Semangat sekali. Itu 2 minggu pertama kita itu kan rekaman itu. Jadi kami berdua Iya, betul. sama naras kan, saya berkhotbah direkam gitu kan. Baik PJJ, baik ibadah minggu itu kan. Itu di-share ke semua jemaat itu. Baru kemudian naik HP-nya dibawa ke tengah. HP-nya iya betul. HP-nya sempat dibawa ke tengah. Iya, ini kan belajar juga kita ya. Ada proses kak ya? Ada proses pembelajaran, tapi dengan dukungan kita semua pastinya. Iya, Jadi kami kangen celah majelis pertua diakan emeritus runggun jemaat Krina pun mau mengambil bagian. Ini tripodnya nih pinjaman sampai sekarang nih belum dikembalikan. Tripod jemaat kita ya masih, tapi tetap puji Tuhan. Iya itu kan dukungan jemaat semua. Dukungan jemaat betul kayak. Harus. Waduh. Diingat pertama-tama naras sangat prepare banget. Handphonenya harus seperti ini. Iya. Bagaimana caranya supaya bisa Terang pendeta dia. terekspos. Semuanya demi pelayanan ya kayak. Waduh, keren banget naras ini. Naras di mana ini? Kak, kalau di rumah sering baca apa sih kak? Buku apa? Gitu, rutinitas kebiasaannya yang positif, yang harus dicontoh sama jemaat kita atau mamre gitu. Saya suka baca. Ya. Topiknya apa atau judul buku apa? Itu dia macam-macam. Macam-macam ya. Iya. Saya suka baca. Pagi-pagi itu kan biasanya saya share firman. Siap, iya di WA. Ya, semoga bukan cuma saya yang baca itu ya. Semua baca. Tapi nggak Semua- ngerespon aja gak? Iya, nggak apa-apa. Yang penting dibaca, it's Dibaca. okay. Karena langsung diamini. Kan? Iya, dibaca aja. Biar semua kita membacakan. Karena sekarang kalau baca buka buku, buka kitab pagi apa gitu mungkin terhambat. Tapi pagi-pagi orang pasti buka HP tuh. Betul. Maka di share di HP aja lah itu firman Tuhan ya kan. Nah kalau buku-buku yang lain banyak sih ya, banyak macam-macam. Tapi saya hobi baca novel juga loh. Novel juga. Baca komik juga. Apakah boleh kak pendeta baca komik atau novel? Ya boleh lah. Oh boleh. Iya, siapa yang melarang ya kan? Cuman itu tadi yang utama dan yang terutama ya tetap baca firmannya kan. Baca buku. Apakah handphone bisa menggantikan buku Alkitab? Alkitab bisa menggantikan Alkitab? Nah, ini Ataukah harus berdampingan gitu? Kakak melihatnya gimana sih kak? kita open minded aja lah ya. Oke. Ya, nggak terhambat, nggak bisa dihambat itu semua. Kemudahan, keringkasan membawa handphone kemana-mana, tinggal buka itu yang dicari sekarang. Ya. Itu yang sekarang bahkan di masa-masa pandemi ini kita nggak bisa baca buku. Kami di beberapa grup saring sharing buku online. Ya, sekarang penerbit pun sekarang
menerbitkan buku secara online. E-book. Ya, e-book. Udah hampir tidak produksi buku kertas, tidak terlalu di-push lagi kayak sekarang. Jadi ini perkembangan yang tidak bisa kita hambat. Perkembangan yang tidak kita bisa hambat, tapi kemudian ya bergunalah. Ya, jangan merasa nanti ada aplikasi Alkitab di HP tapi tak pernah dibuka. Nah, sama aja bohong kan. Gitu ya Kak. Tapi dengan misalnya gini Kak, misalnya saya ini kan, saya sebenarnya jarang banget bawa buku Alkitab ke gereja. Saya melihatnya dari handphone. Tapi kan saya nggak pernah tahu gitu kan. Tapi dengan orang lain melihat, Bapak Adli main handphone aja terus ini. Tapi padahal aku lihat buku Alkitab gitu. Di rumah juga gitu Kak. Jadi ada aplikasi Bible, Holy Bible ya di sini ada. Ini kan mau Paskah nih Kak. Jadi 40 hari sebelum Paskah aku ada ikutin rencana baca ayat Alkitab gitu. Iya. Nah, tapi mungkin orang bilang, ngapain sih buka-buka handphone lagi jam segini gitu kan. Iya. Apakah dengan cara berpikir, apakah dengan hal seperti itu Kak, apakah orang mengira sudah tergantikan Alkitab ini? Buku ya secara fisik gitu loh Kak. Kita bisa berbeda pendapat dong. Oke. Boleh ya. Ada yang mengatakan Alkitab di HP enggak terlalu bermakna, ada yang bilang buku lebih baik daripada apa yang ada di aplikasi. Itu beda pendapat, boleh dong, silahkan saja. Tapi kan poinnya kita nggak meninggalkan firman Tuhan itu kan. Itu poinnya. Iya, mau Alkitab segede bagong mau dibawa kemana kalau nggak dibaca, nggak dipraktekkan, sama aja bohong kan. Ya, mau Alkitabnya di HP, tapi kalau dibaca, dipraktekkan dalam kehidupan firman Tuhannya, diresapi dan dilakukan, ya it's good kan. Jadi intinya yang firman Tuhannya dibaca, firman Tuhannya dilakukan ya. Dilakukan gitu ya. Mau dengan fisiknya buku atau mau fisiknya aplikasi. Itu ya. Gitu ya. Berarti dengan kecanggihan itu kembali lagi ke orang-orang Iya, gitu ya. itu kan kesadaran kita aja. Tapi berbeda is okay lah, no problem. Tapi don't judge people ya. Tapi jangan menghakimi gara-gara kita nggak bawa buku kita bilang orang itu nggak beribadah, nggak begitu juga ya. Kan KEE juga udah di handphone nggak ya? Iya, lengkap. KEE sampai not-notnya dan bisa dihidupin lagi nadanya. Iya, bisa ada tahu, nadanya gitu. Nah, pas kita kebaktian bahasa Indonesia, coba saya sering ngambil NKB, PKJ sama KJ. Nah, mau bawa buku 3. Seberat apa? Apalagi saya song leader Kak. Saya song leader loh Kak. Bawa 3 buku. 3 buku. Belum Alkitab lagi. Kan? Belum KEE. Nah, itu kan orang cari keringkasan sekarang. Belum lagi kalau lupa. Coba bagaimana kan? Keringkasan oke. Ya, tapi tetap juga kalau saya lihat sih esensinya bukan dari fisiknya atau Siap. penampakannya. Berarti memang dari pribadi masing-masing juga. Betul sekali. Itulah keterbukaan pikiran tadi kan, teknologi membuka pikiran, membuka wawasan itu. Gitu ya. Kalau ini kan mau ditayangin di YouTube nih Kak. Iya. Kalau Kakak itu sering nonton YouTube gak sih? Wah, saya baru-baru ini loh, Maksudnya nonton kayak podcast orang gitu loh. Atau ada channel favorit nggak yang mau dilihat? Enggak. Kalau misalnya kalau aku kan channel favoritku ya sudah pasti lagu-lagu anak-anak. Karena Adli sering buka langsung dari handphone. Jadi itu lagu anak-anak semua. Tapi kalau Kakak ada nonton YouTube nggak kira-kira? Saya nggak terlalu YouTuber. Oke, Saya bukan orang yang penonton YouTube. TV aja saya jarang nonton, tidak pernah. Jarang Kak? Jarang. Kalau nggak naras yang pasang TV, saya bisa nggak nonton TV. YouTube juga jarang lah. YouTube juga jarang Kak? Saya baru-baru ini suka ini hiburan. Nonton di IGTV tuh. IGTV tuh apa tuh yang lucu-lucuan? Yang di Net TV itu. Net TV ya. Iya. Yang Tonight Show ya. Tonight Show ya. Itu aja belakangan ini saya agak rajin. Itu pun karena ada WiFi gereja. Kalau enggak ada. Karena pakai WiFi gereja. Kalau enggak, saya bukan orang yang suka nonton di YouTube atau TV. Tapi Kakak, ini kan kebaktian kita kan di YouTube nih Kak. Ya. Kakak ada koreksi diri sendiri gitu Kak? Oh iya, kalau setiap minggu kita kebaktian di YouTube, itu di saya YouTube nonton. Saya nonton, saya lihat berapa view-nya, berapa like-nya.
bagaimana semua song leader, semua yang susunan ibadah saya perhatikan semua. Itu dievaluasi bahan evaluasi saya. Setiap minggu saya begitu. Ini pulang kita gereja biasanya itu kerjaan saya. Gitu ya. Ngecek, wah ini tadi kurang nih, ini tadi kurang. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya sebagai seorang pendeta, kalau kakak gitu, saya pribadi berarti hiburannya baca novel. Iya, itu. Enggak nonton YouTube. Iya enggak, beda-beda kali semua orang. Berarti kalau kakak gitu ya? Iya, saya dari ya mungkin ini hobi yang tidak biasa ya. Iya. Tapi dulu dulu ada kan anak-anak SMP SMA komik-komik itu sih ya. Ada novel-novel dulu beli fisiknya ya, sekarang ada aplikasi ya, pakai aplikasi. Gitu ya. Olahraga kak? Nah itu dia olahraganya nih maju mundur nih. Maju mundur. Kalau mood olahraga, kalau enggak ya enggak. Tapi lebih banyak enggak moodnya itu bahaya. Semoga tetap semangat kak. Makanya sekali mood jadi jos, padahal enggak sehat juga ya begitu ya. Seorang pendeta perlu olahraga enggak kak? Perlu dong. Perlu. Perlu. Awal-awal pandemi dulu kita berdua sama Naras rajin banget olahraga. Tapi belakangan ini masuk musim hujan deh kemarin, tiap sore udah hujan deh. Tiba-tiba kebiasaannya berhenti gitu, sampai sekarang belum dimulai lagi. Tapi bagus, perlu olahraga, sangat perlu. Jadi kak, kembali lagi ke profesi kakak sebagai pendeta. Jadi kalau misalnya kayak ingin memberitahu bahwasanya ada pendeta di gereja itu dari jemaat itu gimana sih kak? Apakah apa sih yang jemaat itu harus bagaimana sih kak supaya ke pendeta gitu loh kak? Wah. Maksudnya perlakuan dengan jemaat ke pendeta harusnya bagaimana gitu ya? komunikasi ke pendeta dari jemaat itu sebenarnya seharusnya seperti apa sih kak? Kan ada juga kayak jemaat yang ya sekedar ketemu pendeta cuma di hari Minggu aja gitu, tapi atau di PJJ atau di atau tapi di luar itu nggak ada komunikasi. Gitu. Harusnya seperti apa sih kak pendeta komunikasi jemaat dengan pendeta gitu? Kalau saya bilang sih, kita kan keluarga ya. Oke. Kita tuh di sini Basrunggun enda, labo pendeta jemaat. Nah, tapi kalau menurut pemahaman saya, ketika saya ditempatkan di GBKP Denpasar, kita tuh udah satu keluarga semua. Ada yang memang masih segan, ada yang segan-segan info, ada yang segan-segan kasih kabar atau tanya kabar ya. Tapi kita coba buka komunikasi di luar pelayanan gereja ibadah. Ya, waktu sebelum pandemi keliling kan didatangi ke jemaat-jemaat. Ketika pandemi dan memang berhenti ya, karena ada siapa tahu nanti di badan saya ada corona, datang ke rumah orang bawa jatuhnya orang lain sakit kan, nggak baik juga. Keluarga lah, jangan segan karena ya pendeta posisi pendeta iya, tapi kita di sini kita keluarga. Itu jadi guakin hubungan keluarga, kekeluargaannya saling hormat, saling kasih, saling sayang, saling marah boleh, tapi kan keluarga selalu berbaikan kembali bukan? Ya begitulah kalau pemahaman saya pendeta dan jemaatnya. Berarti Runggun itu keluarga. Keluarga. Ya. Apapun yang terjadi. Iya keluarga. Kadang baik buruknya. Iyalah. Marah. Kalau betul sekali. Kalau keluargamu berbuat jahat, berbuat dosa, dia datang, diampuni, minta maaf, dirangkul kembali, bukan? Itulah keluarga. Tidak ada yang bisa memutuskan hubungan keluarga. Yang jarak sekalipun. Gitu, ya. Berarti kita juga sebagai jemaat juga jangan segan ke pendeta, minta saran gitu kan. Betul sekali. Minta doa, minta pengharapan ataupun minta firman ataupun meluruskan firman gitu kan. Iya, mungkin ada sharing, sharing firman kan, siapa tahu ada renungan sendiri tiba-tiba ada yang nggak dipahami, boleh aja langsung japri, pasti direspon. Berarti mana tahu di luar kita menerima informasi tentang firman yang kita merasa kurang pas,
langsung diberitahu aja ke pendeta gitu ya mungkin ya Kak, komunikasinya. Iya, diseringkan, pasti dikasih saran, diluruskan lah kalau ada yang salah, dikasih pengertian kalau memang butuh tambahan pemahaman kan, pasti respon baik. Ada kok beberapa jemaat kita yang melakukan hal itu, ya, walaupun belum semua karena mungkin tadi ada rasa segannya, ya, tapi tetap kita ini satu keluarga itu. Jadi kayak kebersamaannya lebih dapat ya daripada seorang pendeta, seorang pemimpin dan yang dipimpin, atau seorang yang pembimbing dan yang dibimbing. Atau seorang pendeta dan jemaat. Tapi kalau saya bilang kita semua keluarga kan lebih dapat feel-nya gitu ya. Gitu lebih ada kedekatannya ya. Gitu deh. Nah ini kan kakak ketua renggun nih. Pertodiakannya banyak mambre-mambre ya. Iya. Dan secara umur beda ya Kak ya. Iya. Ada juga kila kita pertua emeritus. Kakak gimana menghandle? Gimana sih kakak handle hal-hal seperti itu Kak? Maksudnya dengan dari segi umur yang jauh, kemudian kakak diberikan tugas sebagai ketua runggun untuk memimpin gitu Kak. Iya. Kalau ada kendala kira-kira? Ya kendala pastilah ya, banyaklah kendala kalau dalam pelayanan. Cuman satu hal, ada rasa hormat, ada rasa menghargai bahwa kita ini bukan saingan, kita ini kawan sekerja, saling menghargai, saling menghormati dalam pelayanan. Jadi itu aja sih saya kuncinya. Kebersamaan dalam pelayanan itu akan berjalan dengan lancar kalau semua kita para pengerjanya itu saling hormat kan, saling menghargai. Itu saja sih kuncinya. Itu kuncinya. Ya. Kita saling menghargai. Saya muda tapi saya dihargai dan dihormati. Ini pertodiakan serayaan yang lain juga dalam keberadaan mereka, usia mereka, dalam apapun aktivitas mereka, saya hormat dan saya menghargai keberadaan mereka. Itu saja. Karena kan secara masa kerja gitu kayak. Kan kalau pendeta 5 tahun sekali kayak. Iya. Nah, dengan perpindahan runggun dari satu runggun ke runggun lain, kemudian beda klasis gitu. Jadi kan istilahnya kan pendeta kan hanya 5 tahun. Sementara gitu ya. Padahal pertodiakannya dari berdiri gereja ini di sini. Apakah ada hal-hal yang sensitif terjadi seperti itu Kak? Saya dari sisi positifnya aja lah, bahwa ketika pertama datang ya tentu serayaan yang kita dapati di sini itu mereka punya sense of belonging yang sudah terlebih dahulu ada. Iya. Ya, jadi saya positive thinking aja, mereka sayang sama jemaat, sama perpulungan Enda bagi. Jadi kalaupun ada sesuatu yang saya sampaikan itu kurang berkenan, itu bukan karena bukan mereka salah, tapi mungkin mereka sudah lebih dahulu merasa memiliki. Ya, jadi mungkin itu awalnya. Tapi lama-kelamaan kan mereka juga bisa merasakan bahwa saya juga bagian dari keluarga GBK Denpasar. Itu kalau saya bilang itu proses penyesuaian diri saja sih. Mungkin awal-awalnya ada sedikit kurang nyaman, kan itu proses adaptasi ya. Iya. Tapi kemudian kan kita kembali lagi setelah adaptasi, ada proses pengenalan, ada akhirnya kebersamaan yang akhirnya membuat kita punya, ternyata kita sama tujuannya kan gitu. Dan sejauh kakak sudah melayani gitu kan, pasti kan ada yang menjadi kelebihan masing-masing runggun gitu, baik dari segi improvisasi, talenta yang dimiliki. Dan misalnya kalau kita bawa kelebihan satu runggun ini ke runggun yang lain, itu kan pasti ada sedikit konflik gitu ya. Kayak jangan, nggak begitu cara menilainya. Enggak, maksudnya kan kayak alat musik gitu loh, alat musiknya bagus. Kita membawa saran-saran yang baik ke sini. Nah, tidak ada runggun yang tidak baik, tidak ada runggun yang jelek. Runggun yang saya tempati semua bagus. Ya. Nah, yang ada itu sayanya. Sayanya yang ternyata bertumbuh. Kalau tadi
Jadi bukan Runggun yang sana kurang, Runggun di sini lebih, tidak seperti itu. Runggun itu pasti jemaatnya semua mau bertumbuh dalam iman. Mau bertumbuh. Hanya saja saya pendeta ketika saya melayani sebagai pendeta di Runggun Simpang Kuta Bulu, saya masih vikaris, belum ada pengalaman apa-apa. Oke. Pengalaman saya terbatas untuk saya pakaikan untuk membangun jemaat. Nah di situ yang kurang itu saya. Jemaatnya mereka ada, jemaatnya ada, potensinya ada, dan ketika saya melayani tempat itu tapi ternyata jemaat tersebut dan potensinya tidak berkembang, bukan jemaatnya tidak baik. Itu berarti saya dulu pendetanya belum berpengalaman, belum banyak berkembang, masih belum banyak belajar. Nah, ketika saya masuk begitu juga di jemaat yang kedua. Jadi saya sudah semakin belajar. Ada perkembangan, dan itu di perkembangan saya, pertumbuhan saya sebagai pribadi pendeta yang lebih baik dinikmati oleh jemaat yang kedua gitu misalnya. Ya, tapi kembali lagi di situ pun saya juga belajar banyak. Saya juga belajar banyak. Kembali lagi bukan jemaatnya yang kurang, itu berarti kemudian saya dong pendetanya yang masih belum mampu menggali dan menggerakkan jemaatnya untuk menjadi jemaat yang maju. Demikian juga di Denpasar ini. Ada banyak hal, saya sudah belajar banyak dari 2 jemaat, kemudian nyampe di Denpasar. Tapi itu pun kemudian kalau jemaat ini tidak bertumbuh, kurang berkembang, kurang maju, bukan jemaat yang salah, kembali lagi. Jemaat potensinya luar biasa. Itu berarti kemampuan saya yang belum terasah dan belum terkomunikasikan, belum bisa dapat mengkomunikasikan dan menggerakkan jemaat untuk muncul dengan talenta terbaik mereka. Wow. Begitu dia. Jadi enggak ada jemaat yang berarti kurang. Berarti ada jemaat yang kurang. Enggak lah, pendetanya yang kurang, oke lah, jemaatnya enggak lah. Tapi dengan hal seperti itu Kak, apakah bukan maksudku tadi bukan kekurangannya, tapi ada yang perlu ditambahin gitu. Ya. Seperti contohnya mungkin alat musik atau apa segala macam gitu kan. Tentulah perbaikan kita kan pandangan visinya kan ada ya, bagaimana visi ke depannya. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, tapi kembali lagi kan jemaat yang saya tinggalkan itu ada pendeta baru yang situ. Wah, mereka lebih mereka mungkin lebih berpengalaman, lebih mampu menaikkan potensi-potensi yang ada, berkembang jemaatnya. Tidak harus melalui saya. Demikian juga saya di GBKP Denpasar ini, ya, di GBKP Denpasar ini. Sampai sedemikian saya cuma mampunya begini nih, 5 tahun nih, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau nanti ada pendeta lagi yang masuk di sini, potensi-potensi yang ada mungkin bisa semakin digerakkan dan dinaikkan untuk lebih memajukan jemaat ini. Gitu. Iya dong. Apakah ada pendeta seumur hidup Pak? Loh. Di satu gereja gitu? Tak ada. Kenapa GBKP harus diganti setiap 5 tahun Kak? Itu ada penjelasan ringan nggak? Aduh, itu yang penonton kita. Itu yang paham aturan kali yang bisa menjelaskannya dengan baik ya. Karena mungkin ya kalau misalnya contoh cerita nih Kak. Ya. Waduh, Denpasar ini paling cocok kakak pendeta Erlikas nih, nggak usah diganti sama pendeta yang lain. Apakah kakak setuju hal-hal seperti itu Kak? Apakah dengan seperti itu juga menghambat perkembangan pribadi pendeta? Tapi padahal jemaat suka gitu loh. Senang banget gitu loh Kak. Tapi di satu sisi, wah ini nggak benar, secara aturan tidak baik gitu. Iya. Tapi apakah ada pendeta seumur hidup gitu Kak? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Belum lah. Dan ini memang sudah kesepakatan bersama juga kita di sinodal ya. Aturan kita juga menyatakan bahwa 5 tahun, dan itu saya kira baik ya, dari satu sisi baik untuk perkembangan jemaat, pertumbuhan jemaat dan juga pertumbuhan pendetanya. Kalau saya nggak salah ingat, ini 5 tahun ini masa-masa bulan madu nih, pasti asik-asiknya sampai dapat semua. Mungkin lebih dari itu bakal ada hal-hal yang terjadi, kita nggak tahu juga sih ya. Tapi kita dalam periode 5 tahun itu periode yang cukup untuk pendetanya mengembangkan diri dan juga jemaatnya bersama-sama jemaatnya mengembangkan diri. Ya, kalau ada pendeta baru,
jemaatnya pasti suasana baru kembali. Kalau pendetanya ke tempat yang runggun yang baru lagi, di situ pun dia pasti bisa mengembangkan diri lagi bersama jemaat tersebut. Gitu kita positif aja lah kalau saya pikir. Positif aja ya. Iya, karena tadi ya keluarga. Walaupun nanti kita berpisah ya. Kita berpisah, baik saya sebagai pendeta akan mutasi atau bahkan sekarang ini jemaat kita. Ya, karena situasi dan kondisi GBKP Denpasar adalah GBKP yang yang persinggahannya banyak sering juga keluar masuk. Tapi kan namanya kita satu keluarga, kembali lagi kita tidak dipisahkan oleh jarak, bukan? Namanya keluarga. Jadi Labo Banci 10 tahun pendeta Ndajenda. Jadi lihat transisi ya Kak ya. Transisi harus ada supaya bukan hanya dari pendetanya saja yang berkembang, bertumbuh, tetapi jemaatnya juga bisa merasakan adaptasi keluarga yang baru. Karena tidak selamanya kita bisa bertemu kakak, tapi selamanya pasti akan ketemu kembali. Tetap satu keluarga. Tetap kita. satu keluarga dimanapun kita berada. Iya. Waduh, keren banget kayak gitu Kak Pendeta. Jadi ulah siapkan 10 tahun kakak tenda jenda, kata pendeta jenda lo banci guys. Ulah dari kakak pendeta likas ndalah jenda lah banci. Jadi Kak, ada pertanyaan nih Kak dari salah satu pendeta juga. Pendeta Dian Trinovina Brutarigan. Jadi pendeta ini dari Tapak Kuda, Runggun Tapak Kuda. Jadi dia nanya sebagai sesama pendeta wanita gitu. Memilah-milah masalah gereja, jemaat dengan pribadi itu gimana sih Kak? Maksudnya dalam melayani gitu. Kalau di gereja kita pasti ada persikapan, mungkin dari kakak dan pertua dia kan ada sermon. Kemudian kita ke PJJ lagi, ke rumah. Karena di situ pasti ada masalah lagi. Saya bukan bilang masalah ya, tetapi ada yang ada cerita lain. Kemudian dari pribadi kakak juga, dari keluarga kakak, dari keluarga-keluarga yang di sini ataupun yang di luar gitu. Itu kan semuanya campur aduk tuh Kak. Iya. Kemudian teman kuliah kakak pernah di Taiwan ya. Mungkin dari teman Taiwan kita curhat lagi ke kakak gitu kan. Ataupun sesama pelayan di Denpasar juga seperti itu. Jadi pendeta capek gak sih Kak? Nah kalau tadi jadi pendeta karena dipaksa capek. Capek ya? Tapi karena jadi pendetanya karena keputusan sendiri, dinikmati aja. Dinikmati aja kan? Iya. Lagi pula pelayanan pastilah nggak cuma satu persoalannya. Jangankan di pelayanan, di kehidupan keluarga pun macam-macam persoalan yang dialami. Tapi bagian dari kadang bukan memilah, tapi apa yang dihadapi itu yang diselesaikan dulu. Ya, nanti terbiasa kok kita begitu ya. Ya misalnya Nadina paskin kebaktian ya kita fokus pada kebaktiannya, paskin PJJ fokus pada PJJ, pas orang curhat ya fokuslah pada orang curhat itu ya. Jadi bukan jangan sekali pikirkan semua. Nah itu juga nggak sehat kan. Iya, jadi apa yang dihadapi itu aja difokuskan. Kan kalau menghadapi sesuatu kan nggak sekaligus dua situ kita lihat kan. Ya, satu-satu diselesaikan. Puji Tuhan sampai sekarang satu-satu terselesaikan. Satu-satu diselesaikan. Iya. Berarti dungi sadamnya bagi Kak. Oh lah, adina pas kita rumah ya persoalan rumah kan. Adi pas kita gereja persoalan gereja, pas kita dicurhati orang ya persoalan curhat lah yang kita fokus kan gitu aja. Berarti jemaat boleh curhat sama kakak pendeta? Boleh dong. Apa aja Kak? Apa aja. Rahasia aman Kak? Aman. Bahkan naras pun tak bisa tidak tahu. Kalau memang perpulungannya gitu maunya hanya antara pendeta dan yang bersangkutan bisa ya Kak? Dipegang. Jadi itu juga salah satu peran pendeta di Runggun gitu Kak ya? Iyalah. Menjadi kakak dulu sempat bilang waktu aku permata menjadi kakak rohani. Iya.
Ada beberapa permata juga yang curhat-curhat deh. Cuman kayaknya mereka lebih suka curhat ke temannya ya. Beberapa sih ada yang curhat. Ada kok, bukan tidak ada. Tapi mungkin karena pergaulan mereka lebih apa kali ya, lebih sesuai. Lebih sesuai barangkali. Berarti kalau misalnya jemaat mau memberikan apa namanya? Ya, kakak pernah cikurak nggak sih sama jemaat? Kan ada istilahnya kalau di Muria itu kan ada cikurak positif. Kan ada gitu gak? Kayak kita apa namanya kayak, aduh, aku pengen ngobrolin ini nih sama Kak Pendeta tapi aduh nggak enak. Ini kan kakak pendeta nggak boleh cikurak gitu kan. Pendeta boleh cikurak nggak juga? Kan orang kan itu jemaat curhat ke kita. Cikurak itu kalau apa yang disampaikan orang itu saya sampaikan lagi sama orang. Kalau dia ngomongin seseorang ke saya dan berhenti di saya, oke kan? Nggak masalah kan? Kalau orang tersebut ngomongin seseorang, terus saya ngomongin lagi ke orang lain dan orang itu lagi dan tidak hanya satu orang, kemana-mana saya ngomongin lagi, nah itu yang salah kan? Cekurak positif, berhentinya tahu di mana kan? Kalau mau menghentikan sebuah cekurak itu cekuraklah ke pendeta, berhenti deh itu. Wow. Rumor nggak akan berjalan kemana-mana lah. Karena kan kita nggak pernah tahu Kak di kondisi bagaimana. Mungkin kakak ya, karena kakak merupakan pendeta wanita mungkin dengan Moria gitu kan. Ada satu saat di mana Moria pada nongkrong nih, lagi ngumpul Moria kita gitu kan. Iya. Cikurak krino gitu. Nci perbenan nakam, lihat ke pendeta deh. Lu pada cikurak garis aja. Ya iyalah, tahu Adina cekurak. Cikurak itu dilarang gak sih Kak? Iya dilarang lah. Kalaupun ada saya terus mereka cekurak ya saya bilang jangan lah. Saya larang lah. Tapi Adina cakap kendu kalak menaku. Adina cakap kendu kalak menaku. Adina pasti lah aku jawab berita tidak akan bocor kemana-mana kecuali kamu cakap lagi sama orang. Ya adi menbangku jaturi kendu nggak akan jadi rumor lah gitu. Berarti memang harus cikurak satu arah gitu. Iya kan? Betul sekali. Dari satu orang ke pendeta stop di pendeta. Iya. Gitu. Kadang cakap kena seseorang mau mencakapkan seseorang ke saya dengan harapan saya menegur orang lain atau menyampaikannya atau menyebarkannya ke tempat yang lain, menjadikannya itu rumor, salah tempat. Jadi tidak akan bisa. Labanci Muria kami di Cikurak, hati-hati lihat kakak pendeta. Boleh cekurak ke saya, berhenti di saya. Berhenti di saya. Jadi edikena Muria sangat Cikurak je pendeta. Biasanya kan retreat gitu gak? Enggak lah. Moria sekarang gak cekurak lagi loh Pak Adle. Sudah curhat-curhat aja. Lebih pada menceritakan dirinya dan keluarganya. Ya, kita lagi pula mungkin kami penekankan setiap PA Moria kehidupan orang untuk apa sih diurusinnya. Kita urus kehidupan kita saja. Jadi selama saya di Denpasar lah dengan tidak terlalu banyaklah momen-momen di mana kita Moria ngumpul mencakapkan orang gitu enggak sih ya. Tapi mencakapkan orang sisi positifnya oke. Tapi kalau mencakapkan orang dari sisi buruknya nolah. Udah bertobat Moria kita semua. Siap. Mantap Moria Denpasar. Iya begitulah Mamre harus begitu. Dukung Morianya. Ini Kak pertanyaan Mamre paling umum nih Kak. Apa? Kenapa PA Moria jam 6 Kak? Mengapa? Ada kendala? Enggak sih. Maksudnya kan mulih Jumanari bagi. Iya. Kak Moria itu nggak suka malam-malam tidurnya. Jadi iya. Jadi jam 6 selesai jam setengah 8. Masih ada waktu untuk keluarga juga kan. Gitu, berarti masih ada spare time untuk keluarga. Iya. Waktu dulu masih offline tuh Moria hebat loh. Jadi sebelum jam 6 udah disiapin makanan keluarga kan. Waktu PA gitu. Jam 6 PA mereka pulang jam 9 udah keluarga udah ready semua. Ready. Nah, PA Moria, PA Mamre. Mana paling lama Kak? Oh, ini kayaknya Mamre kan jam 8 nih, selesai jam 10. 9.15 mentok-mentok 9.30 selesai. Kalau Moria jam berapa sih Kak selesai? Tergantung. Karena pernah gitu kan,
kita antar murid kita jam 6. Ih, jam sih wala nggak dung. Kalau offline itu tadi banyak sharingnya, banyak curhatnya. Semangat muridnya Kak ya. Iya, sharing bukan kembali lagi sharing curhat, saling menguatkan. Sampai kadang lupa waktu jam 9 ya. Kalau itu kalau offline, nah kalau online sih sekarang jam 6 mulai jam 7 lewat 15 selesai. Karena mungkin nggak terlalu leluasa ya secara online curhatnya. Harus face to face ya kalau murid. Iya, More ini kita Mamre punya acara tapi ngobrolin Moria ya. Enggak apa, biar semuanya bisa kena ya. Karena kan Mamre juga melihat Moria kan enggak gitu. Maksudnya dengan aktivitasnya, mungkin dari Kak Pendeta apakah apa yang diberi tahu kepada Mamre supaya Morianya tetap semangat gitu loh. Iya. Moria Karena kan keren. mon dakam bagi si katakan deh kita nurukan Moria jam 6 bagi, tapi jam si waka makadung bagi. Jadi aku pengen Mamre berkailah ke laki masih. Iya, kan Moria kan nggak banyak waktu. Sekali jumpanya kemarin itu kan 2 minggu sekali tuh, masih saya ingat kan offline itu 2 minggu sekali PA Moria. Nah sekali jumpa itu kayaknya, iya, jadi saling curhat. Kayaknya kabarnya nggak habis-habis gitu ya. Mau diceritakan kabar masing-masing itu. Jadi setuhuna Mamre adi PA Moria Enda lah kenca santapan rohani, ini bagaimana? Iya. Tetapi santapan berkumpul, komunikasi Iya, sosialisasi pe bagi. Jadi, berikan waktu man Murianta. Perbahan, ngenca selain yang itu mungkin hanya PA Moria. Iya. Yang dimana secara mungkin PA Moria cukup intens ya Kak ya, dari one untuk all gitu loh Kak. Maksudnya satu untuk semuanya dan semuanya untuk satu, itu saling mendukung banget ya Kak ya. Iya, kalau Moria curhatnya pun apa ya? Jadi kalau curhat di PA Moria itu tempat yang tepat saya kira. Ya, jadi curhat di PA Moria. Jadi tidak akan diperguncingkan tapi malah didoakan dan diberi dukungan gitulah. Positif ya Kak. Iya. Kumpul-kumpul positif. Betul sekali. Supaya tetap semangat Morianya juga di rumah. Jadi jangan dilarang ya Mamre ya, Morianya ber-PA ya. Kesini Kak, kesini Kak. Bukan kesini ya. Kesini Kak, gini Kak. Jangan dilarang PA Morianya. Jangan dilarang PA Moria. Didukung, diantar, dijemput. Jaga anaknya dulu. Jaga anak dulu. Bawa jalan-jalan. Iya, 2 jam, 3 jam biarkan Morianya ber-PA. Begitu. Jadi Mamre pe bagi ulaka kita jungut-jungut nih mai kan benceng kai bas. Lebih-lebih gereja tena bahkan dari. Ula kel bagi enda. Enda memberikan rasa kaya menurunkan semangat Morianta. Jadi Morianta enda pe sekali 2 minggu, entah sekali seminggu dia siakap belum masalah lah. Adi anak Rasnande sang anak PA Moria, si lagi anak ta baba dalan-dalan komunikasi. Enda pe salah sada komunikasi anak ras Mamre, anak ras bapak. Bisa dibangun ya, waktu untuk anak dan waktunya bapak juga. ya. Bagaimana. Jadi Kak, kita mau closing Kak. Oke. Pesan untuk Mamre apa Kak? Apa ya pesannya ya? Ya, GBKP Denpasar. Ya, Mamre GBKP Denpasar. Ayolah lebih kompak. Ya, lebih kompak, lebih rendah hati aja kalau saya bilang. Ya, rendah hati satu terhadap yang lain. Saling mendukung dalam kegiatan Mamre, bahkan dalam keluarga kita saling mendukung. Saling menguatkan itu dia. Iya, Mamre rontok kalah, tinggal kalah itu gengsi. Tidak membangun persekutuan kalau masih ada rasa gengsi ataupun rasa tinggi hati, kita memandang rendah orang lain. Itu betul-betul tidak akan berguna. Rasa gengsi, rasa kesombongan, merendahkan orang lain itu tidak akan berguna dalam persekutuan. Di persekutuan, kekompakan, kerendahan hati, keikhlasan untuk dibentuk oleh firman Tuhan, itu yang paling penting untuk Mamre. Keikhlasan untuk dibentuk. Iya, kan kadang Mamre kan
apa sih ya, gengsinya tinggi kan, saya ini sudah bapak ini, sudah imam ini gitu kan. Jadi kadang terlalu merasa tidak, mungkin ya ini pengejapan saya, merasa tidak terlalu butuh lagi ya, tidak terlalu butuh untuk dibekali oleh firman Tuhan. Itu hilangkan rasa yang seperti itu. Kita siapa sih kita ini ya di hadapan Tuhan. Wow, kata-kata yang bagus banget. Untuk Mamre ikhlas untuk dibentuk. Untuk Moria Kak? Ya, untuk Moria udah setiap minggu kami ketemu, setiap minggu Sudah saya. setiap minggu ya. Iya, di setiap PA itu Setiap dikasih minggu PA penguatan. ya. Iya. Wah. Selama ini juga positifnya. Selama kita offline itu terjadwal ya 2 minggu sekali. Baik PA Mamre, baik PA Moria. Nah, selama pandemi ini hampir setiap minggu. Untuk semua kategorial ya. Itu ya walaupun yang berkumpul tidak terlalu sebanyak kalau kita offline ya, tapi ya mereka yang memberi dirinya untuk hadir itu berarti mereka ikhlas untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Ikhlas dibentuk juga. Untuk Permata Kak, ada pesan-pesan Kak? Untuk iya. anak-anak Permata? Ini anak-anak Permata ini harus dibangunkan lagi semangat nih. Semangatnya beribadah kayak jangan melempemlah seperti dinginnya musim hujan kan, atau jangan melempemlah seperti kerupuk yang kena air gitu. Namanya tahun ini tahun generasi muda menjadi berkat lah. Ayo tunjukkan keberadaan kita. Permata GBKP Denpasar paling tidak tunjukkan dirinya dalam beribadah, dalam ber-PA jangan lupa. Gitu aja. Untuk KKR Kak? Anak sekolah minggu apa ya? Guru-gurunya? Ya guru-gurunya keren nih. Semua tidak ada di Denpasar, hanya 2 orang, tapi masih bisa terus berlanjut berlanjut sermon, berlanjut pengajaran sekolah minggu, kelas sekolah minggu tiap minggunya. 90% di luar ya Kak ya? Iya betul sekali. Nah ketua, termasuk ketuanya. ketua KKR-nya Nyonya Adle. Iya, Nyonya Nande Adle ini. Mas itu juga di luar Bali ini, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat, terpuji Tuhan, semua bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak sekolah minggu mereka punya kerinduan untuk bertemu karena umur-umur mereka memang umur-umur bertemu dengan teman-teman sebaya mereka ya. Tapi ya dengan fasilitas virtual yang kita miliki sekarang pun semoga bisalah segera berakhir pandemi, kita semua bisa berbaur kembali. Tetap semangat aja. Tetap semangat Manbanta Kerina. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih Kak, aku mau nanya dulu, ukuran kaki kakak berapa sih? Untuk apa ini? Mana tahu perlu ada ya. rezeki dari Mamre kita. Yang mau kasih sepatu ya, Moria kita. sendal ya. Pesan. Nah saya ini kaki saya 36, 37 kecil atau 36 lah. Ya seperti itu. Gak usah begiras-ras perpulungan GBKP Runggu Denpasar. Jadi bila ada kerinduan, keringanan hati, adi kita mere arahtan kanan ulah simeteho ten kawas. Jadi tapi sepatu saya sudah banyak Pak, sendal saya juga sudah banyak. Lagi ini semua kita serahkan ke jemaat. Jadi Kak, pesan terakhir Kak untuk jemaat apa Kak? Pada saat transisi pendeta nanti Kak, apa yang mau diberi tahu kepada jemaat kita setelah Kakak tidak ada di sini? Apakah ada kata penguatan mungkin ke jemaat kita? Karena kita tahu sendiri Kakak di sini cukup baik selama di Denpasar, tidak tidak ada yang namanya sampai kami tidak mau berganti hati ya. Tapi kan secara peraturan sinodal kita harus tetap ikuti. Jadi kan pasti ada sedih hati atau sebagainya. Tapi mungkin dari kakak pesan untuk jemaat nanti. Gak bisa nanti aja ini. Sekarang karena ini untuk nanti Kak. Karena belum diupload pada saat-saat sekarang nanti. Jadi pedahman perpulungan Kak pada saat transisi Kak. Nah ini GBKP Denpasar ini punya keistimewaan, punya keistimewaannya sendiri. Tidak banyak
tapi besar. Tidak Gitu. banyak tapi besar. Iya, artinya bahwa kita menjadi pusat perhatian. Ya, kita dilihat banyak orang, situ ya. Walaupun kita jemaat yang kecil. Nah, luar biasanya dari jemaat yang kecil juga menghasilkan hal-hal yang besar. Ya, mujizat Tuhan juga kita rasakan ya. Bagaimana kita hanya dengan berapa ya? 25 kakak bisa bersatu kerja rani dapat mengganti apa kemarin itu ya? Inventaris. Iya, inventaris kita. Dengan hal-hal yang sangat mengejutkan gak ya? Iya. Nah, ini jadi saya lihat yang kita butuhkan itu hanya adalah ikatan kekeluargaan yang semakin akrab. Semakin akrab, dan yang mengakrabkan kita itu bukan hubungan kita secara adat saja, tapi yang mengakrabkan kita itu adalah apa? Cinta kasih kita terhadap Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita pasti mengasihi jemaatnya. Jadi untuk perpulungan Kerinana, Iza, Pape kamu Genduari Enda, hanya satu yang saya minta, ya, hanya satu permintaan saya untuk kita bisa tetap semakin dikuatkan dalam persaudaraan yang rukun, itu aja. Apapun yang terjadi, perkara apapun yang datang kepada jemaat secara pribadi ataupun kepada jemaat seluruhnya kita di GBKP Denpasar, yang perlu kita pertahankan hanya satu, yaitu persaudaraan kita yang rukun dalam kasih Tuhan, itu saja. Wow. Iya. Jadi jangan kecil tapi kuat, itu dia. Kita ronggun kecil tapi besar gak ya? Iya, dan kuat dalam iman. Dan kuat itu dalam ya. iman. Sibar Enda Kak, bujur melala. Iya. Jadi Enda pendungi Ibas Mamre Broadcast Enda. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan Mamre bagi perpulungan IJPP kita ringan. Salam sehat membantah kerina, mujajuah. Ya, kalau ada salah kata kita mohon maaf ya, Ya. di broadcast hari ini ya. Siap. Bujur melala Kak Pendeta. Bujur Selamat melala Pak Ade. sore. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak. Salam sehat, Bujur. shalom. Shalom.